tidaklah sekelompok manusia duduk yazkurunallaha, yang mana sekelompok manusia ini mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan harapan mengingat Allah ini sebuah implementasi sebagai tanda cinta dan bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah. Yang disebutnya Allah otomatis ini berarti orientasinya orientasi akhirat. Karena yang disebutinnya Allah, berarti di sini yang diomongin, yang dikerjain ini khusus, nggak sembarang duduk-duduk baik. Karena ada kaumun duduknya apa? Umpamanya main kartu, duduk sama. Tetapi duduknya kaum di sini yazkurunallah, mengingat Allah. Zikir di sini nggak disebutin jenisnya apa. Sholat zikir, ngaji zikir, baca Quran zikir. Maka ini maknanya umum. Apa baik bentuk amalan, apakah bersifat amaliyah, gerakan ataupun ucapan yang mampu mendekatkan diri kepada Allah, yazkurunallaha azza wa jalla. Singkat kata, ini orang lagi ngaji. Ngajinya apa? Diskusi, ngobrol, debat, munakosah, tadarus Quran di masjid, di mushola, majlis taklim, pokoknya duduk. La yaqudu qaumun yazkurunallaha, membicarakan tentang hal-hal perihal yang berkaitan dengan Allah. Pokoknya apa baik deh. Apakah itu berbicara halal haram, yazkurunallah. Berbicara Quran, yazkurunallah. Berbicara membahas tematik, umpamanya tentang masalah ayat riba, yazkurunallah. Membahas tentang tauhid, adab, tasawuf, yazkurunallah. Tadi guru kita menyampaikan tentang bagaimana esensi dan pendekatan pemahaman tentang Maulid Nabi Syarif, itu pun yazkurunallah. Karena berkaitan dengan bentuk dan tingginya agama ini. Yazkurunallah. Apa baik di dalamnya? Konsekuensinya adalah bila mana berbicara hal-hal yang berkaitan dengan Allah, apapun perintahnya, larangannya, rasulnya, kekasihnya, syariatnya, apa yang Allah cintai, illa haffathumul malaikah, maka malaikat ngeroyokin, kalau bahasa kita mah. Maka malaikat ngeroyokin, ngerumunin, ngelilingin orang-orang yang sedang membicarakan hal perihal yang berkaitan dengan Allah. Apakah malaikat doang? Tidak. Wa ghasyiyathumur rahmah, dan diselimuti oleh rahmat. Nah, sumber rahmat itu dibawa oleh malaikat, karena setan bawa laknat. Setan, iblis bawa laknat, kalau malaikat datang bawa rahmat. Maka ayat tentang sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Bila mana malaikat datang, tentu minimal yang dibawa adalah doa magfirah. Bentuk doa magfirah, la ya'sunallah, yang namanya malaikat kalau Allah perintah tidak akan membantah apa yang Allah perintahkan. Ini menjadi sebuah paket. Bila mana ada pengajian, apapun yang dibicarakannya, maka konsekuensinya satu, dihadiri oleh malaikat. Yang kedua, malaikatnya nengteng nggak? Nengteng. Apa yang dibawanya nengtengnya? Rahmat, bawa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghasyiyathumur rahmah wa nazzalat alaihimus sakinah. Rahmat datang, maka konsekuensinya akan ada ketenangan. Tenang. Kopi ada, noh tenang. Makanan ada, noh tenang. Coba baik, kalau enggak ngaji, pulang ke rumah, wah bini pada ngambek, bocah sudah diatur, listrik belum dibayar. Lihat motor leasing mau datang, wah pusing. Datang ke tempat pengajian, semuanya hilang. Itulah jaminan daripada Allah. Malaikat datang membawa rahmat, rahmat datang, ketenangan ada. Itu minimal DP-nya. DP-nya cincirining, wah cincirining apa nih? Tanda-tanda orang yang akan diberikan rahmat. Di mana tempat rahmat? DP-nya Allah kasih di majlis, nantinya sisanya Allah kasih di surga. Maka bila mana kalian lewat ke pengajian, nanam, karena itu adalah taman surga. Nah,
disebut taman surga. Nah, yang namanya rahmat nggak bakal ada di tempat yang lain, nggak usah di surganya Allah. Maka masuknya orang ke surga bukan karena amal, tapi karena rahmat dan ridhonya Allah. Maka dikasih DP dulu. Berarti orang yang suka ngaji, orang yang suka zikir, orang yang suka baca Quran, membahas tentang ilmu-ilmu Allah, Allah kasih DP itu. DP-nya apa? Dideketin malaikat. Ijrail mungkin juga ada. Wa ghasyiyat humur rahmah, diberikan rahmat. As-sakinah, diberikan ketenangan. Ketenangan apa? Diberikan ketenangan maksud di sini adalah karena ini sedang berzikir, konsekuensinya dalam upaya meningkatkan ketakwaan. Lihat di surah At-Talaq. Bila mana kita ngaji, bila mana kita ibadah nggak bakal ada kalau kita ngaji. Betul ya? Orang bisa sholat, nggak bakal bisa sholat kalau nggak ngaji. Ngaji dulu, baru sholatnya. Maka ini zikir, ngaji, berupaya meningkatkan ketakwaan. Konsekuensi meningkatkan ketakwaan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tuh. Berarti kalau ditarik benang merah, ngaji itu narik-narik rizki. Mana rizkinya? Sakinah, tenang. Orang yang ngaji minimal akan diberikan kecukupan batin, kecukupan lahir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang hidupnya. Maka permasalahannya adalah, kok saya ngaji-ngaji tapi nggak tenang? Ada yang salah berarti ngajinya. Begitu. Karena jaminannya oleh Allah, didatangi oleh malaikat, diberikan rahmat dan diberikan ketenangan. Nah, kalau nggak tenang-tenang, ada yang bermasalah dengan niat daripada ngajinya, kan begitu. Karena Allah sudah berikan, didatangin oleh malaikat, malaikat mendengar akan mengaminkan apa yang kita doakan, kita panjatkan di majlis. Allah turunkan rahmat dan Allah turunkan ketenangan. Wa zakarallahum, dan Allah akan menyebut-nyebut orang yang zikir, orang yang ngaji. Di mana? Majlisnya beda. Fiman, di sekitar majlis-majlis makhluk indahu, yang berada di sisinya. Yang dekat dengan Allah adalah malaikat. Noh, si fulan ngaji. Noh, si fulan zikir. Noh, si fulan baca Quran. Noh, si fulan diskusi. Noh, si fulan lagi bahas maulid. Disebutin noh. Disebutin kenapa kepada malaikat? Karena ini sebagai syuhada, sebagai bukti yang dahulu malaikat mempertanyakan. Kata malaikat, ya Allah, jangan diserahin dunia ini ke manusia. Manusia mah wa yasfikud dima, tukang bunuh baik kayak sekarang. Lagi musim-musimnya bunuh baik, tembak menembak boy. Kata Allah, entar dulu, enggak semuanya bedegong begitu. Ada yang soleh, ada yang bener. Mana? Noh, lagi pada ngaji. Noh, dikir. Noh, diskusi. Noh, ngebahas tentang agama. Disebutin di depan-depannya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembuktian kepada para malaikat dan sebagai gambaran bahwasanya orang-orang yang hadir di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah dekatkan malaikat rahmat kepada mereka. Wa zakarallahu fiman indah, dan disebut-sebutkan di depan para malaikatnya Allah sebagai iklan. Nih artis-artis dunia yang bakal ngisi surga, nih orang-orangnya disebutin oleh malaikat. Malaikat mah gak kayak manusia, gak kayak itu pura-pura lupa, yang lupa-lupa bener. Malaikat bakal disebutin, noh yang suka ngaji, noh malam minggu, noh si fulan. Ingat langsung malaikat mah, oh si fulan nih, terincar kepada bersih nih. Si Pudin. Siapa nih yang duduknya di pojok agak nyender, kopinya mentung? Wah, ini orangnya nih sering ngaji. Kalau udah sering ngaji, sering dapat magfirah. Kebanyakan rahmatnya, tenang banget, udah anteng hidupnya. Oh, malaikat Ijrail turun. Ijrail. Kenapa? Udah bersih. Udah bersih. Nah sayang kalau keluar pengajian kotor lagi nantinya. Ini karena sudah bersih perlu dipercepat nih. Siap, langsung. Makanya sakinah, ada ketenangan. Maka kalau meninggal di pengajian, itu mah untung banget, itu mah udah
Mudah-mudahan deh para meninggal pengajian deh. Amin, Amin, ya jangan. Allah. Ih, susah coba. Amin. Coba aja pesan-pesan. Harus Amin. Ya Allah, ngaji lah. Sampai-sampai guru kita Amin ya Allah. Abah Suci di hadapan putra-putranya mintanya cuma satu. Abah mah pengen maut lagi ngaji. Kenapa? Karena orang ngaji pasti lagi dapat rahmat, dapat ketenangan. Amin. Tenang dari siapa? Dari Allah, bukan dari negara. Wih, negara mah beda tenangnya. Tenang bansos sebulan tenangnya doang, soalnya mah pusing baik soalnya mah. Kasih ketenangannya coba. Obat penenang. Berapa jam tenangnya coba? Obat penenang. Berapa jam tenangnya? Sejam doang. Kesononya berasak-berisak lagi. Tapi kalau Allah yang ngasih ketenangan, oh udah mantap. Sumber ketenangannya, sumber rahmatnya. Maka para ulama mah doanya cuma satu. Pengen meninggal lagi ibadah, terutama lagi ngaji. Kenapa? Kalau ibadah belum tentu malaikat ada, tapi kalau ngaji malaikat ada. Nah minimal yang ada malaikatnya, malaikat membawa rahmat, bukan gegeding. Coba kalau duduknya lagi aneh-aneh mulu, malaikatnya beda lagi malaikatnya. Oh ini udah macam-macam orang nih. Beda lagi malaikatnya. Itu maka inilah hebatnya daripada umat Rasul. Dikit gawenya, dikit amalnya, tapi gede DP-nya. Rawahu Muslim. Wa Nabi Waqid Al-Haris bin Auf radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahu wa jalisun fil masjid. Diriwayatkan Abi Waqid Al-Haris bin Auf radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa, suatu saat beliau jalisun fil masjid, duduk fil masjid, di dalam masjid. Wan nasu ma'ahu, dan disertai para sahabat. Jadi suatu ketika diriwayatkan oleh Abi Waqid Al-Hadisi bahwa Rasul sedang deprok duduk dengan para sahabat di dalam masjid. Ini satu kebiasaan Rasul. Jadi yang namanya pemimpin jangan ngejarak. Kudu sering kumpul sama rakyat. Guru ada kalanya deprok sama muridnya. Ada juga guru bareng-bareng sama bininya. Nah kalau udah kode-kode sama bini, murid kudu ngerti. Gitu maksudnya. Gitu kira-kira gitu. Aduh. Jadi Rasul ngajarin tempat yang sering kumpul itu di majelis. Majelisnya Rasul mana? Masjid Nabawi. Bainama huwa jalisun fil masjid. Masjid Nabawi adalah majelisnya Rasul. Sering kumpul berdiskusi, wan nasu ma'ahu, pada saat itu para sahabat pun menyertai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iz aqbalas nani, ujug-ujug datang dua orang, ujug-ujug kaget. Lagi berduduk kumpul-kumpul sama sahabat, ada datang dua orang. Iz aqbala, datanglah dua orang. Ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mendekati Rasul. Kayaknya ini santri baru kayaknya nih. Ketinggalan soalnya, jadi nggak tahu jadwal. Orang mau udah pada deprok, dia mah tidur mulu. Jadi kayaknya santri baru. Jadi belum tahu jadwal. Jadi keteteran. Jadi udah pada ngebet, dia mau nyantai baik di warung. Belum tahu jadwal pengajiannya. Ini kayaknya santri baru ini. Jadi udah ada di sono juga, jadi santri baru mah begitu, telat mulu. Jadi jangan dicontohin. Idz aqbalasnani ila Rasulillah. Datanglah dua orang mendekati Rasul, mau join, mau ngumpul bareng sama sahabat, mau ngaji di majelis Rasul. Nah, wazahaba wahidun, yang satu orang pergi, tidak ikut. Jadi sebetulnya ini 3 orang. Awalnya ini trio, 3 orang. 1, 2, 3. Yang 2 orang gabung ke sahabat, yang 1 mencal, dia malah pulang. Apa yang terjadi? Fawaqafa ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Singgahlah, duduklah 2 orang ini ila ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Rasul. Nah, tuh.
Kalau yang namanya walaupun kita datangnya belakangan, maka usahakan jangan di belakang. Ini hadisnya nih. Lanjutin dulu. Fajalasa kelewat. Fa'amma ahaduhuma. Nih, dua orang yang datang ke majlis Rasul itu, fa'amma ahaduhuma, satu dari dua orang ini, faro'a furjatan, melihat ada tempat yang kosong. Lagi ngaji udah telat, melihat mana yang kosong ya, lapak kosong, mana lapak kosong. Dilihat tuh, ternyata ada orang yang melihat tempat yang kosong. Lanjut, fil halqati, melihat tempat yang kosong di majlis itu, fajalasa pihak langsung punten misi. Tapi kalau umpamanya adabnya, kalau ngelangkahin tempat-tempat mau ngisi ke tempat yang kosong, ada adabnya. Jangan sampai ada orang kepala dilangkahin. Allah. Dia mau ngisi sih ngisi, tapi kepala orang lagi nurutan disepak juga. Orang bisi jalan. Tawuran di sini. Kedua, ribet urusannya. Pelan-pelan cari jalan-jalan yang kira-kira tidak melangkahi pundak orang. Nggak boleh pundak orang dilangkahi. Wow, pundak tuh kenapa nggak boleh? Pundak ini kan pangkat. Ini pangkat. Pundak ke pangkat di mana coba pangkat orang? Pangkat di mana? Ada pangkat di kepala? Nggak ada. Pangkat di paha nggak ada. Di sini pangkat tuh. Wow, di sini tuh. Pangkat di sini. Nah, pangkat dilangkahin, butuh. Siapa lu pangkat lu dilangkahin? Lu nggak bau. Maka patokannya nggak boleh pundak, karena pundak tuh penghargaan. Nilai martabat orang nggak boleh dilangkahin. Maka nggak boleh melangkah ketika Jumatan kita ngelangkahin banyak orang dilangkahin. Misi. Maka tidak boleh, walaupun ada tempat di depan yang kosong, ada adab dan etikanya. Fajalasa fiha, maka satu orang ini pun memburu tempat yang masih kosong. Wa ammal akharu, adapun yang satu lagi ini kayaknya pemalu. Fajalasa khalfahum, ini mak duduknya paling bontot, paling belakang nih. Paling belakang di antara sahabat. Jadi dua karakter ini berbeda. Satu pandai membaca peluang di mana tempat yang masih kosong nih. Kalau lapak-lapak kosong, dicari langsung, diisi. Yang kedua apa adanya. Saya mah di belakang baik. Di belakang. Ada yang di pojok, baik pojok, mojok. Nah, ada yang begitu. Yang akhiru ini mah di belakang. Wa amma salisu fa'adbaro dahiban, sementara temannya yang ketiga fa'adbaro, dia mah mungkur balik kanan, gerak sama gak ngaji temu ngaji. Nah, padahal ini tiga orang niatnya sama, mau hadir di majelis Rasul. Yang dua lolos masuk ke majelis, yang satu mental kagak jadi. Fa'adbaro zahiban, yang satu temannya ini kembali pulang, kagak jadi. Berarti tadinya mah mau ke majelis Rasul, tapi yang satu ini kagak jadi. Wallahu alam apa motif dan alasannya sehingga yang tiga orang ini, yang ketiga ini pulang kagak jadi ngaji. Falamma farago, kejadian itu terjadilah berjalan seperti itu. Falamma farago Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat Rasul sudah selesai mengajar, menyampaikan materi di hadapan para sahabat, qala, Rasul berkata, ala ukhbirukum anin nafsi salasah. Oh, ini rahasianya. Dari mana Rasul tahu? Dari mana Rasul tahu? Ada 3 tipe karakter orang yang hadir di majelis Rasul. Padahal Rasul gak tahu siapa yang datang, di mana duduknya, gak tahu. Tetapi posisi ketika ngaji itu menentukan, gak sembarangan. Di mana kita duduk,
posisi dekat jauh dengan guru itu menandakan sejauh mana dan bagaimana konsekuensinya. Ini hadisnya. Ala ukhbirukum anin nafari thalasah. Saya sampaikan informasi penting tentang 3 kelompok orang yang mau ngaji. Amma ahaduhum, adapun satu dari 3 orang itu, fa'awa ilallah, fa'awa, dia mendekat ilallahi, untuk menggapai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang nyari tempat yang kosong. Ini yang pertama. Wa ammal akharu, adapun yang satu temennya yang masuk si masuk, gabung si gabung, fastahya, malu dia mah, pemalu, gengsian. Aduh, mau ke depan malu, saya malu. Di belakang bayi ya mojok dekat toilet ngajinya. Buset, ke toilet ngajinya. Gampang kenceng. Udah, banyak sama di belakang bayi supaya nanti kalau udah assalamualaikum udah doa langsung loncat bayi kita. Ada begitu. Kalau saya di depan, waduh itu para kiai, susah, kita usah keluar nantinya. Ada yang begitu alasannya. Kenapa yang di belakang? Supaya nanti kalau udah selesai acara langsung pulang kita mah. Ada yang begitu toh. Nah, wa amal akhuru fastahya. Adapun yang tadi malu, maka fastahyallahu minhu, maka Allah pun sungkan darinya. Waduh. Gara-gara posisi duduk ngaji beda, maka perhatian Allah pun berbeda. Orang datang ngelihat tempat kosong diisi, oh berarti ini mau menggapai rahmat Allah, taqarrub, mendekat kepada Allah. Saking apanya, berupaya mendekat ke sumber rahmat. Sebab santri bisa sholat, santri bisa ngaji. Sumbernya apa? Wasilahnya guru. Itu guru menjadi sumber rahmat hakikat daripada Allah. Nah, ketika mendekat sumbernya, semakin mendekat, maka Allah pun fa'awa ilallah. Berarti ini orang benar-benar serius, fokus, konsentrasi. Buktinya apa? Ke depan, konsentrasi, mau fokus ke depan. Maka kalau kita nonton layar tancap, di mana yang enak? Paling mantap, paling depan, konsentrasi. Waduh, ini ganteng emen ya, di depan kelihatan. Gantengnya, cantiknya paling depan. Coba paling belakang, waduh, burik amat ya. Di belakang nontonnya. Maka kalau mau orang fokus konsentrasi, kemana? Di depan duduknya. Semakin di belakang, wah ini mah udah mojok nih, udah mojok, mundur, nyeranya tutup, dah ngopi, dah ngobrol, dah, udah begitu, udah selesai. Maka posisi duduk di majelis itu menentukan. Kenapa? Sejauh mana konsentrasi fokusnya orang untuk menggapai rahmat. Bukan guru mau dihormati, bukan. Tetapi bagaimana kita sebagai tolib, sebagai orang yang berwasilah. Wasilah siapa wasilahnya? Kita berwasilah dengan guru hakikatnya mah Allah, dan turunin pinter mah. Guru wasilah doang, guru mah keran, guru mah keran doang. Dari mana airnya? Allah yang ngasih mah. Maka ngaji bukan buat jadi ustad, ngaji bukan jadi kiai. Masalah kiai jadi ustad mah itu mah fadl Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sejauh mana kita mau memburu sumber dari wasilah Allah hadirkan kepada kita. Maka Rasul menggambarkan ini ada 3 orang. Satu yang mendekat, fokus, konsentrasi, himmahnya, semangatnya tinggi, maka Allah pun penghargaannya berbeda. Ada yang mojok baik, dia mau. Saya makan kata guru saya, pokoknya nggak boleh pindah duduknya, harus istiqomah. Istiqomah bulu paling ujung. Oh, istiqomah sih istiqomah, tapi nggak ada perubahan. Udah mah paling belakang, dia mah buka kitabnya kagak tahu halamannya, kopi paling banyak, rokok 2 bungkus, atau di belakang nggak bakal ngaji begitu mah. Maka semakin jauh konsentrasinya. Kita coba baik, coba jajal, coba. Kalau kita ngaji, semakin jauh jangan jauh. Kalau maulid dari maulid. Semakin jauh kita ke tempat majlis, waduh, bahaya dah. Di warung lah, warung sambil yang warung gede. Dah, di warung, namanya di warung. Tapi bagaimana suasana kita kalau di majlis? Di depan, wow, semangat. Apalagi ngelihat guru-guru kita, ngelihat ceramah, langsung begini, 2 jam kalau rubah.
Tapi kalau semakin belakang 2 kilometer, waduh udah dah. Allahu Akbar. Hilang. Ada aja. Pulang. Nah, orang kan lagi ngedenger ceramah. Emang ngopi apalagi yang punya warung janda. Oh, udah ngobrol. Oh, buset. Parah tuh, parah. Bukan yang aja sama janda beneran. Tante punya nomor ujung-ujungnya. Berkah sih berkah, ada nomor janda dapat. Maka posisi tempat majlis menentukan sejauh mana presentasi turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat semakin usul. Semakin dekat semakin usul, karena taqarrub. Semakin dekat semakin jelas, kan begitu. Semakin dekat semakin jelas, futuh, fatah dipatahkan, akan dibukakan. Semakin jauh semakin burak, nggak bakal nyampe jauh. Nonton pun kalau kita nonton, udah ini hidungnya mancung apa jauh. Tapi kalau depan, wow, jelas dunia kita ngomong. Itulah maka posisi menunjukkan semakin cepat semakin tidaknya tergantung posisi kita duduk ketika di majlis. Majlis apapun, mau maulid, mau rajaban, mau apapun itu, rahmat dan turunnya dapatnya beda presentasinya, gitu maksudnya. Selanjutnya, yang kedua mah agak gengsi, maka Allah pun sungkan. Ini orang mau ngaji apa sih di belakang, gitu maksudnya. Allah pun sungkan, karena dia pun sungkan di belakang duduknya, maka Allah pun sungkan. Fastahya minhu. Nah, yang ini yang terakhir, wa ammal akharu. Adapun yang ketiga, yang agak jadi ini mah fa'arodo, malah balik. Gak jadi, asal gak jadi. Ini rada anu, badan sudah rada anu. Rada anu itu tuh. Rada anu, kita lagi galau. Soalnya kalau kita galau ngaji itu pertama galau, rada anu, ada aja alasannya. Apa aja? Ini gambaran ketiga, umpamanya begitu. Wa mal akhoru. Motor udah dipanasin. Sarung udah sebret. Udah pasang, baju udah peci udah pasang. Aduh, dipikir-pikir. Aduh, hujan dah. Udah kagak jadi. Yang keluar apanya? Yang keluar cuma tangannya doang. Ya hujan. Tangannya doang. Orang enggak keluar, tangannya doang. Langsung tes tangannya. Hujan dah, udah gak jadi. Udah kagak jadi. Kagak jadi. Nah, bagaimana kalau yang kagak jadi? Fa'aradallahu anhu, maka Allah pun berpaling. Waduh. Kenapa? Itu udah datang ke sumber rahmat, sumber sakinah, sumber deproknya malaikat. Enggak mau, maka Allah pun a'radu anhu, Allah pun berpaling, kagak mau tahu kalau bahasa kita. Maka inilah proses yang Allah hargai. Allah menghargai proses, bukan daripada hasilnya. Hasilnya mah ujung nihayah. Itu mah futuh wusulnya Allah yang menentukan. Tergantung daripada prosesnya. Lihat kalau kita lihat sejarah para ulama, bagaimana mereka belajarnya. Waduh, nggak kuat. Masya Allah. Lihat di kitab yang kecil aja, karangan alumni daripada Riboyo, kitabnya As-Sanatir, cerita santri yang menjadi ulama-ulama besar. Di antaranya adalah cerita hikayat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Digambarkan percis 3 orang. 3 orang ini lagi nyantri. Ceritanya, kisahnya mau datang ke seorang wali kutub, sudah terkenal kewaliannya. Datang, tapi 3 orang ini motifnya beda-beda. Satu, ada yang mau nanya masalah tujuannya. Yang kedua, mau ngejajal, ngetes. Yang satu mau nanya masalah, yang satu mau ngejajal ilmunya. Yang satu, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani masih mudanya, beliau tujuannya apa? Cuma nyari berkah. Singkat kata, 3 orang ini berangkat ke madrasahnya wali kutub ini.
Kata wali kutub ini sebelum datang disebutin, ente mau nyoba saya, nanti ente hidup akan belangsak, usaha hancur, semua hartanya habis. Yang keduanya, yang nanya masalah, Anda hidupnya nanti akan megah, banyak harta, tapi wafatnya sulh khotimah. Tetapi yang ketiga, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, engkau akan mendapatkan apa yang engkau inginkan. Loh. Karena niatnya nyari berkah. Berkah mana? Ada rahmat di majelis. Ada yang santri baru, umpamanya. Ada yang gabung ngaji tapi ngetes gurunya. Songong. Ada yang begitu. Siap-siap baik kejadian. Apa yang terjadi? Banyak mulu, ada orangnya, ya Allah, ya Rabb. Banyak terjadi. Apa yang terjadi? Semuanya yang disampaikan oleh sang wali kutub ini terjadi, dan terjadilah apa yang terjadi kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, menjadi guru besarnya daripada waliullah. Nah, itulah bahwasanya motif, proses, tempat, kondisi bagaimana kita mencari ilmu, Allah akan hargai. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah mah adil pasti. Maka ini pun hadisnya muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Bukhari Muslim. Dan kalau muttafaq alaih berarti ini levelnya level paling tinggi di antara hadis-hadis yang lain, dan adalah hujah kedua setelah daripada Al-Qur'anul Karim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.